Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, menghibur, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, umumnya ada 3 reaksi ketika manusia itu mengalami persoalan hidup. Yang pertama, dia punya perasaan takut. Yang kedua, dia punya perasaan cemas. Yang ketiga, dia punya perasaan khawatir. Takut adalah ketika seseorang mengalami pergumulan yang objeknya itu nyata atau nampak. Yang kedua, cemas itu adalah ketika seseorang mengalami masalah, objek persoalannya itu tidak kelihatan atau tidak nampak. Objeknya itu hanya sebuah bayang-bayang dan imajinasi. Sedangkan kekhawatiran itu adalah perasaan antara takut dan cemas. Di dalam bahasa Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, khawatir itu artinya perasaan yang terbagi. Jadi perasaan yang tidak utuh, pikiran yang tidak utuh. Boleh dikatakan khawatir itu adalah seseorang yang memiliki perasaan takut sekaligus di dalamnya ada perasaan cemas. Takut memang ada persoalan yang harus dia hadapi di depan. Cemas adalah karena persoalan itu yang seharusnya ringan malah menjadi berat karena dibayangkan, diimajinasi, sehingga muncul sebuah istilah jangan hidup dalam kekhawatiran, yaitu membayangkan, mengimajinasikan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Misalnya saja kita akan menghadapi ujian besok. Di dalam diri kita ada perasaan takut. Di dalam diri kita ada perasaan cemas. Dan tentunya di dalam diri kita ada perasaan khawatir. Khawatir gagal, khawatir tidak lulus, dan sebagainya. Itu bercampur aduk. Disinilah kekhawatiran itu terjadi. Yaitu antara perasaan takut, antara perasaan cemas, mencemaskan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Inilah yang disebut dengan khawatir. Saya dan setiap kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu tidak terjadi di era milenial ini. Kekhawatiran ini tidak terjadi di era kita saat ini sedang hidup di tahun 2020 yang mengalami pandemi Corona COVID-19. Tetapi kekhawatiran itu juga terjadi di gereja mula-mula. Yang menjadi titik poin dari renungan malam hari ini adalah bagaimana supaya kita dikuatkan ketika menghadapi khawatir. Kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita membuka firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jika sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca perikop 1 Petrus 5 ini, kita akan melihat bagian ini adalah bagian yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada para penatua yang melayani di rumah Tuhan. Para penatua yang saat itu sedang hidup memelihara, menggembalakan domba-dombanya. Oleh karena itu judulnya di sini adalah Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Jadi Petrus di sini memberikan nasihat-nasihat bagaimana menggembalakan kawanan domba, yaitu jemaat Tuhan, yang saat itu hidupnya tentu sedang menghadapi banyak persoalan. Mereka hidup di tanah perantauan. Mereka harus bekerja, mereka harus tetap beribadah, mereka pun harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak gampang. Hari ini pun demikian. Salah satu nasihatnya di dalam ayat yang ke-7 adalah kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Sebab Allah itu yang akan memelihara umatnya, yang akan memelihara kita. Kita akan belajar bagian ini supaya kita diberikan kekuatan ketika menghadapi kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan? Nasihat yang pertama di sini dikatakan serahkanlah. Serahkanlah. Ada partikel lah. Ini adalah sebuah perintah supaya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Nah, kata serahkanlah ini sama dengan sebuah tindakan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Membawa kekhawatiran itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Membawa apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang kita rindukan, itu secara penuh, secara total kepada Allah. Mengapa hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, mereka mengaku dirinya sudah berdoa, tetapi mereka masih hidup di dalam kekhawatiran. Mungkin mereka tidak menyerahkan secara penuh kekhawatirannya kepada Allah. Menyerahkan secara penuh itu berarti sama dengan melepaskan. Kalau saya punya benda ini, saya lepaskan, saya berikan secara penuh. Biarlah Tuhan yang berkarya. Itu namanya berserah. Berserah total. Bukan berserah tapi masih dipegangi seperti ini. Bukan. Tapi kita menyerahkan ke dalam tangan Allah. Serahkanlah kepada Allah. Selanjutnya, Petrus memberikan nasihat. Sebab ia yang memelihara kamu. Mengapa kita harus menyerahkan kepada Allah? Sebab Allah yang memelihara kita. Allah yang memelihara kita. Karena kita ini adalah domba-domba Allah. Sesuai dengan teks di sini. Pelihara domba-domba. Nasihat Petrus kepada para penatua. Jadi kalau ada kekhawatiran, kita menyerahkan domba-domba kita. Kalau ada kekhawatiran,
kita menyerahkan diri kita sebagai domba-domba Allah. Menyerahkannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena apa? Sebab Ia yang memelihara kita. Yang menarik di sini kata memelihara itu sama dengan yang merawat, yang mempedulikan, yang memperhatikan, yang menjaga. Kita ini domba, gembala kita ini Allah. Dia itu memelihara kita. Ini maksudnya, saudara-saudara. Saudara, supaya kita mengalami kekuatan di tengah-tengah persoalan, mari kita menyerahkan kekhawatiran kita ke tempat yang tepat, ke pribadi yang terbaik. Pribadi yang terbaik itu, tempat yang terbaik itu, bukan di benda-benda yang ada di dalam dunia ini. Tempat yang baik, pribadi yang baik itu, bukan orang-orang yang berkuasa, bukan hamba Tuhan, tetapi kepada Allah, Gembala saya dan kita semuanya. Mari malam hari ini kita merenungkan diri kita. Apakah kita sudah menyerahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita, menyerahkan hanya kepada Allah? Ingatlah, Tuhan itu adalah gembala kita. Tuhan kita hidup. Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Dia tahu pergumulan saya dan Bapak Ibu. Serahkan kekhawatiran kita ke dalam tangannya. Serahkan total. Biarlah kita angkat tangan, mempersilakan Allah, mempersilakan Tuhan Yesus, mempersilakan Allah Roh Kudus untuk turun tangan memelihara hidup kita. Janganlah kita khawatir, karena saya dan Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan Yesus. Biarlah renungan kita malam hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Kiranya kita diberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Kiranya Tuhan menolong agar firman-Mu menjadi berkat buat hamba-Mu dan setiap kami. Kami yakin Tuhan mengetahui pergumulan kami. Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan. Berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin.